Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita akan membahas topik-topik terkait dengan psikologi, dan kita akan berdiskusi bersama dengan psikolog yang merupakan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah saudara, hari ini topik kita cukup menarik karena hari ini saya punya tema terkait dengan komunikasi yang sehat antar pasangan. Kalau mungkin di beberapa sesi sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan toxic relationship, sekarang kita lebih detail mengenai bagaimana membangun komunikasi yang sehat antar pasangan agar tidak terjadi masalah-masalah kecil dalam hubungan. Nah, untuk berbicara tentang topik kita hari ini, di sebelah Nitya sudah narasumber yang merupakan seorang psikolog klinis, ada Ida Ayu Gede Bintang Prabadewi, MC psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Kak Bintang. Nitya. Kabar baik? Kabar baik, terima kasih. Di tengah pandemi COVID-19 harus tetap sehat ya Kak Bintang ya. Tapi kita hari ini seru ya Kak Bintang ya. Kita bahas tentang komunikasi yang sehat antar pasangan. Ini pasangan berlaku untuk semua pasangan ya. Baik itu pasangan yang sedang berpacaran atau yang sudah menikah. Atau yang sudah menikah gitu. Jadi penting untuk dibahas hari ini. Karena kalau kita lihat juga sekarang topik-topik terkait dengan komunikasi ini lagi banyak juga dibahas di beberapa webinar. Lagi tren juga ya. Tidak hanya toksik-toksikan, tapi komunikasi ini juga penting. Tapi sebelum kita nanti minta tips nih dengan Kak Bintang ya, seorang psikolog klinis terkait dengan sebenarnya bagaimana sih menjamin agar komunikasi kita selalu sehat begitu ya dengan pasangan. Kita ke topik awal dulu nih Kak. Komunikasi antar pasangan gitu ya. Kalau komunikasi yang kita tahu mungkin ngobrol seperti ini itu juga sudah komunikasi sebenarnya ya. Tapi komunikasi yang sehat antar pasangan itu maksudnya seperti apa sih kalau dari psikolog sendiri? Komunikasi yang sehat antar pasangan itu kan seperti yang kita ketahui, komunikasi itu merupakan bagaimana penyampaian ide, gagasan, terus penyampaian apa yang kita pikirkan, penyampaian apa yang kita rasakan kepada pasangan kita sendiri. Komunikasi terhadap pasangan itu akan lebih baik atau lebih bagus terjalin ketika setiap pasangan tersebut memahami bagaimana sih karakteristik pasangannya. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan kita ingin menjalin komunikasi itu syaratnya harus paham dulu karakter pasangan gitu ya. Dengan kan kita berhubungan nggak sehari dua hari gitu ya dengan pasangan ya. Jadi selama berhubungan itu sambil belajar mengenal karakter pasangan itu bagaimana, mengenal kalau dia lagi marah gimana sih, kalau dia lagi happy, lagi seneng, terus lagi murung itu kayak gimana, sehingga nanti komunikasinya akan pas, tidak terjadi miss. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi sedih komunikasinya kayak gimana gitu ya. Kalau lagi down itu kayak gimana, kalau lagi happy beda, ternyata beda-beda komunikasinya gitu ya Kak. Tapi komunikasi itu bentuknya gimana sih Kak? Kalau dalam komunikasi sehat di pasangan itu bentuk komunikasi itu seperti apa aja? Sebenarnya secara umum bentuk komunikasi itu ada yang verbal atau secara langsung, ada juga yang non verbal. Jadi bisa diterapkan pada setiap pasangan manapun gitu kan. Antara misalkan Nitya dengan pasangannya, misalkan saya juga dengan pasangan saya menerapkan komunikasi tersebut. Jadi ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Kalau verbal itu mungkin secara tulisan dan lisan. Kalau ketemu ngomong langsung tuh, itu yang lisan. Terus kalau yang secara tulisan misalkan WA, WhatsApp gitu, atau enggak message yang lewat handphone pokoknya, terus kayak pesan-pesan singkat kayak gitu, terus lewat di media sosial seperti itu. Sedangkan kalau non verbal adalah bagaimana penyampaian emosi atau ekspresi kita kepada pasangan, seperti misalkan kalau saya lagi marah, wajahnya kayak gimana sih? Nah, misalkan mengkerut, ini dahinya agak mengkerut gitu kan. Terus kalau misalkan lagi seneng gimana, pipinya mungkin naik happy kayak gitu. Jadi itu termasuk bentuk komunikasi nonverbal. Jadi nonverbal itu kan yang tidak verbal, yang tidak secara langsung, tapi bagaimana ekspresi wajah kita menampilkan perasaan kita. Berarti kalau nonverbal itu lebih ke bahasa tubuh gitu ya? Iya, bahasa tubuh bener nih ya. Berarti gitu. Kalau dalam komunikasi antar pasangan ini, kalau komunikasi verbal dan yang verbal kan mungkin kita pasti akan lakukan ya Kak ya, baik itu dengan pasangan, dengan teman, dengan orang tua. Berarti di sini yang ditekankan itu komunikasi mungkin lebih ke bahasa tubuh gitu ya, bahasa tubuh kalau gitu. Non verbal. Ya kita bisa bilangnya kayak kode sih, tapi kode yang mungkin secara verbal kita secara umum kita bisa bisa baca. Jadi kan ada orang yang marah. Memang kalau secara non verbal itu ekspresinya udah kayak
Diem kayak gitu, aja, diem kayak gitu, mata melotot kayak gitu. Itu kan secara umum ya bahasa nonverbalnya. Kemudian ada yang lagi happy kayak gimana. Sedangkan kalau misalkan yang susah kita terka atau kita baca itu adalah ketika dia tidak baik-baik saja, tapi raut wajahnya itu kayak tidak menampilkan seperti itu. Jadi kan ditanya sama pasangannya, kamu kenapa? Kak, kenapa? Kenapa? Gitu. Lebih ke tersindir. Enggak ya? Kayak gitu. Oh, berarti bisa kita simpulkan kalau sebenarnya selama ini komunikasi verbal dan non-verbal ini harus balance gitu kan? Harus balance dan sejalan sih. Kalau misalnya kita dengan pasangan, baik itu pasangan lagi pacaran atau lagi suami istri, verbal dan non-verbal itu pasti digunakan komunikasi tersebut. Jadi agar seimbang, ketika kita happy, gimana kita menampilkannya dengan bahasa tubuh kita, ketika marah atau ketika pasangan kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita kurang tepat, terus kita marah atau nggak kita kecewa, bagaimana menampilkannya agar pas kayak gitu. Oke. Kalau misalkan terlalu banyak non-verbal, kode jadinya. Ya, itu juga agak kurang baik karena kan kalau misalnya tidak semua orang dapat memahami apa yang kode yang kita berikan. Jadi kayak jadinya jatuhnya miskomunikasi. Kalau misalkan sebenarnya saya marah sama pasangan saya, tapi saya kurang menampilkan hal tersebut. Jadi diam aja kerjaan saya, diam aja, ditanya juga saya diam aja. Jawabnya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi pasangan saya tuh menyangka bahwa ini anak kenapa kayak gitu. Jadi pasangan juga dia nggak kenapa-napa sih, nggak kenapa-napa tuh gitu. Jadi miskomunikasi. Kan nggak clear nanti masalahnya kalau diem-dieman gitu. Nanti pasangan bilang dia nggak kenapa-napa, tapi kitanya bilang kok dia nggak paham ya. Kayak gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Jadi permasalahannya lebih banyak di sana ya, karena komunikasi yang tadi dibilang itu ya non-verbal dan verbalnya ternyata nggak balance. Padahal itu komponennya penting dua-duanya. Penting sangat. Dan juga harus paham karakter pasangan gitu ya Kak ya. Tapi harusnya paham ya Kak ya. Kalau misalkan dalam berhubungan ya kan saling mengisi lah satu sama lain dan mengerti satu sama lain. Baik. Nah, kalau tadi dijelaskan sebenarnya kan tujuannya komunikasi nih, kalau dari teori yang kita tahu kan tujuan komunikasi ya menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya. Tapi kalau di hubungan ini sendiri nih Kak, menurut psikolog juga sebenarnya fungsi komunikasi antar pasangan itu kemana sih arahnya Kak? Sebenarnya fungsi komunikasi antar pasangan yang pertama sekali sebagai alat komunikasi tentu ya, pasti sebagai alat komunikasi bagaimana kita menyampaikan pikiran kita, apa yang kita rasakan. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita, saya pingin es krim nih, kita nggak ngasih tahu ke pasangan kita berharap bahwa pasangan kita akan mengerti kita pingin es krim kalau di musim-musim panas kayak gini. Tidak mungkin kan, bisa jadi pasangan kita nyangkanya, oh dia pingin jalan-jalan nih kemana gitu. Kan kurang tepat ya. Jadi salah satu fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah sebagai alat motivasi. Kenapa kita bisa bilang motivasi? Itu misalkan nih, pasangan kita lagi down. Kita komunikasi yang ke dia gitu. Kita bilang kayak, kamu nggak apa-apa, nanti sekarang boleh gagal dulu, tapi nanti berjuang lagi. Itu kan sebagai alat motivasi ya buat pasangan kita sendiri. Jadi kita memberikan dukungan secara verbal maupun non-verbal. Terus kita berikan pengertian ke dia kayak gimana, itu sebagai salah satu motivasi. Dan yang ketiga adalah fungsi dari komunikasi itu adalah sebagai alat penyampaian emosional. Jadi emosi yang kita rasakan apa, emosi yang kita tampilkan itu bagaimana pada saat yang balik lagi ke depan tadi, kayak misalnya kita rasakan marah, gimana kita menyampaikan emosi marah, gimana kita menyampaikan emosi kita tidak suka dengan keadaan ini, kita senang dengan dia, kita bahagia bersama dia, kayak gitu. Ya. Dari 3 fungsi ya, alat komunikasi, kemudian motivasi dan penyampaian emosi. Yang paling sulit itu sebenarnya yang mana ya Kak ya? Penyampaian emosi mungkin ya, kalau kita bisa lihat masalah sulit dan tidaknya itu kembali lagi ke pasangan, ke individu. Jadi apakah dia misalnya susah untuk menampilkan ekspresinya, atau mungkin seperti ini, dia sebenarnya bisa merasakan tersebut tapi kurang mampu untuk menyampaikan emosinya seperti gimana. Jadi nggak tahu gimana cara nyampeinnya, jadi diem aja. Kan ada individu yang seperti itu, susah menampilkan sebenarnya ketika marah atau nggak ketika sedih itu bagaimana sih harusnya menyampaikannya kepada pasangan kayak gitu. Berarti ada individu-individu yang gitu ya, susah seperti itu, yang sulit. Baik. Dan yang menarik juga ternyata komunikasi antar pasangan ini sebagai motivasi gitu ya. Motivasi. Berarti pasangan itu juga sebagai salah satu significant others yang bisa yang saling mendukung kita misalkan lagi down, yang mendukung kita lagi terpuruk di bawah, atau yang membantu mempertahankan kinerja kita. Misalkan kita mendapatkan suatu apresiasi atau suatu hadiah lah dari
dari bos misalkan, atau di kantor kita mendapatkan suatu penghargaan, ya udah pasangan kita mau komunikasikan selamat ya, atau itu kan sebagai bentuk komunikasi. Komunikasi yang meningkatkan motivasi kita sendiri. Oke, baiklah. Kalau tadi yang sudah disampaikan sama Kak Bintang bahwa ternyata fungsinya sebagai komunikasi, memberi motivasi dan juga penyampaian emosi. Yang perlu kita tahu sebenarnya, apakah masyarakat itu sadar akan pentingnya komunikasi antar pasangan, dan kira-kira sebenarnya apa sih masalah yang paling umum tentang komunikasi ini yang sering terjadi di masyarakat yang biasanya itu memicu konflik. Saya ada tayangan video Kak Bintang, tapi kita akan saksikan setelah yang satu ini. Saudara, setelah ini kita akan melihat kira-kira sejauh mana pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya komunikasi antar pasangan. Tapi setelah jeda berikut, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.